Bang Juma udah siap nggak tuh? Tadi nelpon. Bang Juma lagi nunggu nelpon dari Jokowi katanya. Anaknya nggak boleh dengerin suara anak kecil. Awas anaknya kecil itu. Mute dulu, mute. Nanti kena permanen Bang Nelson. Itu resiko. Ya. Di mute. Nanti kenanya. Iya, anak yang soleh dan soleha benar. Yo teman-teman yang agama Kristen yang mau disusi silakan minta gitu. Tapi kalau di dalam sebenarnya tadi pertanyaan Nelson itu pertanyaan yang bagus loh, karena kita live kan. Pertanyaan itu isinya berupa himbauan loh. Karena ini yang sering diagung-agungkan oleh ulama kami. Begitu juga dalam Al-Quran ada perintahnya, hindari khamar itu. Khamar itu 3 kali perintahnya loh, turun berturut-turut. Karena perintah pertama dilarang, masih ada yang lakukan, ada sholat dalam keadaan mabuk, baru permanen bahwa khamar itu haram. Nah teman-teman, ini pertanyaan bagus bahwa kami umat Islam itu dilarang haram hukumnya. Hindarilah itu, maupun dalam setitik saja. Itu intinya teman-teman. Bagus loh pertanyaan Nelson ini, menyindir kepada saudara-saudara muslim yang masih mendekati Umar itu. Ya kalau tersindir, ya harus tersindir. Jangan sampai anak lu yang menegur bapaknya. Malu loh kalau anak yang menegur bapak, "Pak jangan mabuk dong, malu," gitu. Ini yang terjadi loh ya. Ingat Pak, orang tua udah tua jangan sampai ditegur oleh anak, malu. tapi kembali lagi ke ini Bang Handi. Saya punya salah satu teman Bang Handi. Masalahnya kalau kita Kristen, si pemabuk itu tidak ada dalam kerjaan surga. Lah, betul, percuma dong Yesus turun ke bumi nebus dosa manusia. Ya, karena itulah makanya dalam Alkitab, dalam 1 Korintus sana, bahwa kriteria orang-orang yang tidak dalam surga itu seperti itu: pencemooh, suka mencaci maki, suka menghina orang, suka menjelek orang, itu tidak ada dalam kerjaan surga, itu dalam Alkitab. Makanya sebab itu saya bertanya ini, kalau dalam Muslim orang-orang yang seperti itu langsung surga apa? Langsung neraka. Kalau di dalam Kristen itu langsung di neraka. Yang pemabuk, pembunuh itu langsung di neraka. Lalu bagaimana dengan penebusan dosa? Loh, sia-sia dong penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus turun ke bumi, dia disalibkan. Coba gimana itu? Itu memang dalam ajaran Kristen itu tidak sia-sia sih, cuma perbuatan kita ini yang menyalibkan Yesus 2 kali. Dan katanya gini, Yesus itu turun ke bumi untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Nah, manusia yang membunuh, mencuri itu sudah ditebus oleh Yesus. Tadi kata Bang Nelson, yang membunuh, yang memimuk, berjudi, mabuk-mabukan itu masuk neraka. Lalu bagaimana dengan penebusan yang dilakukan Yesus pada waktu itu? Coba. Nah, ini makanya itu yang kalau di dalam Kristen, kalau dalam Alkitab itu mengajarkan, ya kita lakukan itu adalah keselamatan kita ini. Kita kerjakan keselamatan itu dalam arti kita jaga keselamatan itu dengan bukan cuma percaya begitu, tapi perbuatan kita harus berubah. Macam contoh, kita suka membunuh atau kita suka mabuk, itu harus berubah. Karena di dalam Alkitab tidak ada orang pemabuk dalam kerajaan surga. Makanya itu sebabnya tadi saya bertanya, kalau di dalam Muslim, kalau orang meninggal dalam keadaan mabuk, dalam keadaan hal yang buruk, apakah dia masih bisa surga atau masih? Begini bro. Nelson juga harus belajar di Bible juga. Ajaran para nabi itu tidak ada yang pernah mengatakan alkohol itu boleh. Tapi di Amsal ada bro, maaf ya, di Amsal itu ada. Bukan apa? Saya bilang pemabuk. Iya. Bukan. Jadi saya lihat di Amsal itu ya bro ya, Amsal 31 nomor 6 kalau nggak salah itu. Di sana itu kalau ada orang yang susah hati gitu,
itu boleh diberi minuman keras. Kira-kira bunyinya begini nih. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu Iya. kepada yang susah hati. Jadi kalau lu susah hati, lu banyak masalah, ya Iya. minuman keras supaya bisa happy gitu. Gitu. Kalau kalau di Islam nggak boleh, jelas dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 219 kalau nggak salah gitu. Sama iya, Al-Baqarah 219 itu jelas nggak boleh itu. Di An-Nisa ayat 43 juga jelas itu bahwa nggak boleh, haram. Tapi saya lihat Sekalipun gimana, bro? sekalipun dia misalnya pencuri, dia mencuri, misalnya taruhlah, maaf ini, dia mencuri kekayaan lah, kekayaan negara ini, itu masih bisa masuk surga. Bisa. Oke. Saya kan tadi udah jelaskan, sepanjang dia tidak meninggal dalam keadaan kafir, tidak musyrik, itu dia masih muslim. Tapi dia tetap punya dosa. Semakin banyak dosanya, ya semakin lama dia untuk bertanggung jawab. Untuk membersihkan dosanya dulu di situ gitu loh. Setelah selesai semua, ya barulah akan berangkat ke surga. Semakin dikit dosanya, ya semakin sebentar di sana. Insya Allah seperti Bang Juma ya. Insya Allah kita doakan guru kita ya. Bang Juma mati Kita ya. mati Insya Allah. apa namanya? Aduh. Taruh dulu, Lupa aku. Ntar dulu, Bu. Jangan dipotong dulu. Jadi insya Allah seperti para ulama, para kiai, para ustadz, dan Bang Juma, teman-teman kita itu Iya, yang mati syahid. tiap hari berjuang, berdakwah begitu demi untuk menyelamatkan umat dari kekafiran begitu. Insya Allah itu loh. Amal jariahnya itu selalu ada. Apa itu? Sepanjang Anda menonton channel-channel Bang Juma, channel saya, channel Muslim begitu, ada ilmu yang Anda dapat di sana, terus Anda pakai ilmu itu mengajarkan orang lain berkesinambungan, insya Allah itu ada 3 yang menemani kita, bro, sebagai umat Islam di dalam di alam nanti. Apa itu? Di hari kiamat. Apa itu? Pahala jariah. Doa anak soleh, ambil dari bawah dulu. Doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sama amal jariah. Apa itu amal jariah? Kalau kita pernah menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah, musola, anak yatim, dan seterusnya, membangun jalan. Nih, ini aja jalan rusak, kita bantu membangun supaya orang nggak celaka. Itu semua amal jariah menemani kita. Ya, ilmu yang bermanfaat. Bang Juma sering berdakwah. Setelah kita pada meninggal nih, ilmu kita yang pernah dipakai itu menemani kita gitu loh. Nah, yang paling penting doa anak soleh. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin anak-anak kita itu dididik supaya tidak menjadi anak yang nggak bagus. Soleh mendoakan orang tua. Kalau di Kristen itu nggak ada lagi kayak gitu, bro. Sebagaimana di Pengkhotbah 95. Di Kristen itu kalau udah mati, udah stop. Tidak ada lagi namanya yang bisa didoakan, tidak ada, selesai. Ngerti nggak, bro? Coba baca Pengkhotbah 95. Di Kristen itu nggak ada lagi tuh doa-doa kayak gitu. Ya mati, sudah. Jadi begini, Bang, contoh saya ini Kristen. Contoh saya manusia, ini saya kan masih manusia. Memang lu manusia, masa yang bilang lu monyet, siapa sih? Tunggu dulu. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya begini. Mungkin agak lucu ya. Tidak masalah, tidak apa-apa kalau mari kita lucu-lucuan. Ayo. Kalau saya begini. Saya ini manusia, toh. Masih manusia, punya keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Saya masih bisa marah, saya masih bisa semualah, segala macam apa yang ada dalam pikiran ini. Tapi karena saya tahu bahwa ada Tuhan mengatakan tidak boleh seperti itu. Misalnya contoh, ayo berkelahi. Kalau Manado bilang berkelahi, ayo berkelahi. Ya. Tapi karena saya pandang Tuhan, saya ingat Tuhan dalam hati saya tidak mau berkelahi. Jadi misalnya contoh, ayo mari torang bamabo, minum supaya torang bamabo. Karena saya ingat Tuhan, saya tidak mau bamabo. Begitu. Karena saya percaya Tuhan, sebenarnya saya bisa lakukan itu.
Bisa, karena saya manusia. Sebenarnya saya bisa lakukan itu. Makanya tadi saya mau bertanya itu. Yang kita Begini ya lihat bro, itu. saya udah menangkap ya. Iya, ya. Sepanjang Anda salah Tuhan, Iya, ya. apapun yang Anda lakukan itu tidak akan memperbaiki kesalahan Anda terhadap salah Tuhan. Apapun yang Anda lakukan. Di mata dunia Anda boleh berbuat baik. Ateis banyak yang berbuat baik. Iya, iya, iya. Tidak bertuhan malah. Jadi inti dulu ini dibetulkan. Jangan sampai salah Tuhan Iya. dulu. Gitu loh. Kalau sudah salah, itu Tuhan siapa, apapun yang Anda lakukan itu sia-sia. Ya. Serius sia-sia itu. Makanya yang perlu dibentuk dulu adalah bahwa kita harus koneksikan hati kita, connect hati kita kepada Tuhan yang benar, Sang Pencipta itu. Kalau ini udah benar, baru kita cari mana petunjuk Tuhan yang benar itu. Kitab sucinya mana sih? Apa benar yang selama ini lu pegang? Apa masih ada kitab suci lain yang lebih baik dari ini gitu loh. Nah untuk itu kita sebagai manusia tuh nggak boleh apatis, nggak boleh masa bodoh. Boleh Anda Kristen, tapi apa salahnya Anda mempelajari Al-Quran? Anda bandingkan. Nah kalau sudah membandingkan, saya nggak mengajak Anda, tapi Anda boleh membandingkan, baru mengambil keputusan. Itulah yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir seperti Bu Esti ini gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak ngerti lagi nih. Jadi begini ya, oke, saya paham. Jadi begini, yang saya ingin tanya, kalau kita menjadi seorang Muslim yang sejati, bisa nggak kita meneladani hidup yang benar? Oh Hidup yang bisa. benar dalam arti misalnya begini, kan kita tahu bahwa Allah yang benar, Allah yang baik. Kalau Allah yang baik, berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Ya, contoh, kita suka berkelahi dengan orang, kita suka, kita harus tunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul orang yang memiliki Tuhan. Bisa Bang Nelson. Nih contohnya saya lagi ya. Didengar di soalnya. Saya itu di masa dulu jahiliyah, saya itu pemain judi, saya BD. Tapi begitu saya belajar tentang Islam, saya tinggalkan semuanya. Bahkan dulu saya merokok loh. Saya merokok. Tapi begitu saya ada baca itu ya, ini rokok udah lah, gak usah. Ada juga yang merokok. Sorry. Oke, dari judi lah ya. Saya dulu pejudi loh. Saya tuh kalau main judi itu ya 1 bulan itu ada 30 hari. 27 hari saya menang, 3 hari aja saya kalah. Makanya gak ada yang berani lawan saya. Kalau main blank ya, gak ada yang berani. Itu jackpot, itu Pasifik, itu udah kenal muka saya. Kalau saya ke Pasifik, ya Batam itu jackpot, itu kenal muka saya, orang-orang jackpot. Terus saya juga, tapi kalau saya pemabuk enggak. Dan saya adalah salah satu mantan BD, di mana saya meracuni otak-otak orang. Tapi begitu saya belajar di Islam ini, Allah kasih tahu ini enggak boleh. Ini saya teladani Allahnya. Saya berubah, saya tinggalkan semuanya, dan saya mencoba menjadi lebih baik dari diri. Bukan saya menjadi lebih baik, bukan dari orang ya. Saya mencoba menjadi lebih baik dari diri saya sebelumnya. Di mana zaman jahiliyah itu saya luar biasa kayak mana jahatnya, dan sekarang saya berubah menjadi baik, yaitu alhamdulillah saya dikenal di tempat saya tinggal di Tanjung Pinang. Silakan datang ke sini. Itu saya dikenal janda soleha, janda baik-baik, yang dimana tidak pernah ada laki-laki bertamu ke rumah saya. Luar biasa. Kenapa? Karena saya meneladani Allah, mengikuti perintah Allah, dan saya punya anak ya, saking saya cinta kepada Allah dan nabinya. Saya punya anak saya jadikan hafiz Quran. Alhamdulillah anak saya seorang penghafal Quran gitu. Kenapa saya lakukan itu? Supaya nanti kelak saya mati, dia bisa mendoakan saya, menyelamatin saya di neraka jahanam. Karena apa? Dosa saya zaman jahiliyah itu luar biasa. Dan Pak Nelson, ini ya yang saya alamin setelah saya masuk Islam, Pak Nelson, itu kalau ingat-ingat dosa zaman jahil itu saya justru ketawa loh, lucu. Ya Allah, kok jahat banget aku dulu ya. Ya Allah, kok kayak gitu aku dulu ya gitu. Karena apa? Di saat saya melakukan dosa itu di luar ekspektasi saya, di luar dari otak saya melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, begitu saya menjadi lebih baik, saya ketawa sendiri. Ternyata saya jahat dulu ya. Ternyata saya begini dulu ya. Ternyata saya bajingan dulu ya. Itu Pak Nelson gitu. Jadi yang Pak Nelson bilang, kalau kita mau belajar tentang Islam, mau tahu tentang apa Allah itu, kita akan mengikuti perintah Allah, menjadi lebih baik dari kita ya, bukan dari orang, menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Tuh Pak Nelson. Iya, makanya mengapa saya bertanya begini, karena saya dulu ya, kalau mau saya katakan saya ini
kacau banget. Saya dulu ya memang di sini kenal mabok parah memang. Siapapun kemana-mana kalau mau ada waduh enggak mau berantem apapun saya ini waduh nomor satu. Apalagi saya ini waduh biar berapa orang pun saya halang, saya hadapi. Maka tapi karena ketika ya saya ya apa namanya dikatakan harus kenal Tuhan, ya harus berubah. Makanya itulah sebabnya tadi karena dikatakan itu pemabuk tidak boleh masuk di surga, makanya kita harus berubah. Tadinya saya ini galak, waduh, tanya semua dikenal di sini. Mau kemana-mana dulu ya. Kalau mau mereka mau dengan tombak, jadi dengan tombak. Kalau mau dengan pedang, jadi dengan pedang. Parah Tapi saya itu. sebenarnya Bang Nelson ini sudah mulai ini sih. Tadi kata Bang Nelson kalau diambil dalam logika itu gak masuk di akal. Sebenarnya Bang Nelson itu sudah mulai memahami ternyata apa yang Bang Nelson lakukan saat ini yaitu menyembah Yesus itu salah. Hanya saja Bang Nelson itu masih ada ketakutan, mungkin takut dari dalam keluarga, mungkin takut harus bekerja apa, itu mungkin ketakutan. Kalau saya lihat ya dari pembicaraan ini gitu. Kalau dari aku kasih tahu ya Bang Nelson, cobaan yang terbesar setelah kita mualaf itu yang paling utama ekonomi, memang kita dikena habis-habisan. Itu dikena habis-habisan. Karena apa? Di dalam pekerjaan yang tadi kayak saya bekerja tidak boleh memakai jilbab dan bekerja saya harus tidak menerima orang muslim, itu luar biasa. Dan berurusan dengan orang tua itu memang aduh, sampai detik sini aja saya masih berurusan dengan orang tua masalah agama. Tuh, makanya saya merantau jauh-jauh gitu. Merantau yaitu melewati 2 pulau. Biar apa? Biar ada alasan nggak bisa pulang, jauh, gak ada duit segala macam, dan orang tua juga memaklumi gitu. Oh, apa itu Nelson? Enggak, si kecil ini datang tapi kecil. Ya udah lah ya, brother, pakai akal sehat aja dulu gitu loh. Yang intinya itu harus tahu siapa Tuhan kita, itu yang penting dulu. Kalau udah tahu siapa Tuhan kita, cari kitab sucinya, perintahnya di sana, larangannya di sana. Cari gitu loh. Benar. Kalau kamu mau bertobat Nelson, percuma pertobatan kamu kalau kamu masih di Kristen, di mana di Kristen itu nggak diperjelas tentang neraka dan surgamu, nggak jelas. Bahkan di surga aja perang naga dulu, nggak jelas gitu. Ini saya bukan mengajak kamu untuk Islam, tidak. Saya hanya meluruskan ya, karena apa yang saya alamin ya. Jika saya dulu masih Kristen, saya pribadi ya. Jika saya dulu masih Kristen, mungkin saya nggak akan tobat-tobat, nggak akan tobat-tobat. Karena apa? Kenapa saya bilang nggak tobat-tobat? Orang di dalam Bible saya juga nggak begitu keras larangannya. Jangan main judi, nggak begitu keras larangannya. Jangan sentuh narkoba, nggak begitu keras. Bahkan di dalam Bible tidak ada pembahasan tentang narkoba, tidak ada. Tidak ada tuh. Justru mungkin aku bisa terjerumus lebih jauh, justru. Tapi pada akhirnya aku masuk Islam, di situ aku pelajari dan mendengar. Aku memang tidak belajar di pengajian, tidak. Aku mendengar ceramah, yang aku dengar itu Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Khalid Basalama, Rija Basalama. Itu yang aku dengar di YouTube. Dan apa yang dikatakan mereka itu benar juga, masuk di akal. Tidak mendengarkan Zulkifli Mabas, enggak? Belum, aku belum, Bang Juma belum ada di telingaku waktu itu, gitu. Ya udah kembali lagi menjadi Kristen dulu, baru dengarkan Bang Juma. Nggak gitu juga konsepnya Bang Handi. Oh, nggak begitu ya. Makanya Pak Nelson itu, kalau kamu mau bertobat, coba kamu belajar dulu lebih baik. Kemana pertobatan ini harus kubawa? Jangan sampai pertobatan aku disia-sia. Jangan sampai kematian aku sia-sia, gitu loh. Ya Pak Nelson? Pak, siap. Keluarga semua Kristen ya Pak Nelson? Kristen. Kan istri saya kan orang apa namanya? Ya Kristen semua. Abang di NTT apa di Ambon? Manado, Bang. Oh, Manado kan? Manado Bapangit Barat. Iya, Manado Bapangit Barat dekat bandara. Oh, dekat Samratulangi kan? 5 menit Samratulangi. Oh. Pas apa namanya dekatan dengan bandara, Pak. Tapi sudah jo ngana, so baku sampah manusia ngana. Sudah jo. Kasihan, tobat saya percuma tobatnya. Bener bro, kalau kamu kita sih nggak maksa ya begitu ya.
Tapi kita itu umat Islam itu memang itu tugas kita itu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hanya menyampaikan. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu bagi kami. Tapi alangkah naibnya kami kalau kami tahu sepanjang Anda baik orangnya ya kita berbagi kan gitu. Tugas kami sebenarnya hari ini ya itulah yang kami lakukan. Anda terima ya syukur, enggak ya enggak ada masalah. Gitu Ya, sih. itu makanya kan itu kan kembali ke hati bang kan nanti. Ya, itu kan kita harus lebih banyak belajar dan harus banyak tahu. Tapi jangan sampai Bang Nelson nanti kalau misalnya nanti ya Anda sudah di sana ketemu dengan saya, Bang Andi selamatkan saya. Ya kan dulu kok udah ngomong sama lu, kenapa nggak dengerin? Sekarang baru minta tolong, nggak ada pertolongan di sini. Anu lu. Bener. Dan tapi itu berlaku ke teman sesama muslim aja itu Bang Nelson. Misalnya Bang Handi seperti itu ketemu sama temennya nih. Ke Bang Erik lah kita bilang, Bang Erik misalnya maaf ya Bang Bang Erik. Erik jadiin korban, nggak benar. Oke lah aku misalnya aku lah ya aku. Misalnya Bang Handi gini. nggak lihat DM saya ada DM sama Bang Handi nggak? Oh Bang Handi balas satu DM-nya Nggak dibalas. Gua Contoh nggak gini ya Bang DM, Nelson nih. coy. Lu nggak ngerti DM, gue jarang buka TikTok DM kayak gitu. WA. aja WA. Oh, nggak tahu ya bang. Ya nomorku ada. Tulis. Oh oke, saya tulis. Kalau nanti aku bilang tambahnya jangan ditulis ya. 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 Udah. Biar aku bantu di sini. Ya. Ya. Typing. Kosong. 08. Jangan begitu, dengerin dulu. Nanti kena ini, nggak kena aturan. Baca typing aja typing. Oke. 0 tambah 8 tambah 1 tambah 2 tambah 8. Ulang Bang Andi no? 0 tambah 8 tambah 1 tambah 2 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 9 tambah 9. Jadi 4-nya 3 kali, 9-nya 2 kali. Nih typing nih. Tengok ini Nelson nih, aku turunkan nih typing. Tengok nih. Nah, itu udah. Itu Mana? typing. Oh ya itu. Oke. Itu. Screenshot dulu, screenshot. Ya, udah. 4 3 kali ya. 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 Ya simpang Bang Andi ya. Telepon saya aja kalau ada apa-apa. Nanti juga saya tak kasih nomornya, teleponnya Bang Juma kan lu. Kalau ada apa-apa, telepon beliau langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Jangan takut untuk bertanya, bro. Sepanjang tujuannya lu bertanya nggak menghujat, nggak ada unsur saling menjatuhkan. Yang penting tujuan lu tuh bertanya, ingin tahu gitu. Iya. Tapi Pak Nelson, kalau lebih cepat ya mau belajar. Kalau saya dulu yang menguatkan agama Islam bukan Al-Quran, bukan, tapi Alkitab, Bibel yang menguatkan. Nah kalau Pak Nelson tuh baca tuh Bibelnya semua itu banyak sekali yang nggak masuk di akal saya bilangnya. Salah satunya kayak ini, Yesus berpuasa, ini yang membuat saya ya, menguatkan saya ya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah di situ saya berpikir, lah katanya Tuhan, kok berpuasa? Lah, kok berpuasa? Ini kan ajaran gak bener gitu loh. Kalau dia berpuasa, dengan kata lain kita juga harus berpuasa dong, umat Kristen nih. Nah di situ yang menguatkan saya di situ. Wah ini gak bener nih. Berarti ada dua Tuhan ini, gitu. Bang Juma disenggol dong. Masih nelpon ini salah satu Oktopia. Udah enggak. Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma. Udah enggak itu. Orang lagi nih. Jadi itu Pak Nelson, semoga Pak Nelson itu bisa memakai akalnya dengan jernih. Yuk teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Soalnya netizen yang minta Bang Juma yang harus bicara gitu loh. Kita harus penuhi netizen dong, teman-teman kita. Tapi Bang Jumanya belum standby, masih nelpon katanya. Tunggu tak telepon, menjauh kali. Wa asyhadu anna Sebentar ya, jangan nyanyi lagi live. Oh, enggak. Loh nggak aktif, Bang Juma nggak aktif HP-nya. Berarti dia lagi nelpon bener. Nelpon telepon biasa kali Bang. Kalau Bang Juma nelpon biasa, Abang nelpon ke itu pun nggak masuk internet. Oke.
Enggak, tadi katanya dia menunggu nelpon dari salah satu itu. Mau nelpon. Oke, lanjut lagi, Mbak Esti. Oke, Jadi, ya. jadi keluarga bagaimana? Masih ada yang Kristen apa semuanya udah? Masih dong bang, kami kalau bersaudara 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Kristen. Tapi kalau dalam keluarga besar, kami di keluarga bapak kami, di keluarga mama kami yang Islam, makanya dari keluarga bapak, dari keluarga mamak itu sangat tidak suka sama kami. Ya. Ya, Bos, Ya. minta maaf saya potong. Ini saya mohon izin dulu karena sampai kecil ini belum makan. Sampai kecil saya mau kasih makan dulu. Ya, Oh, iya, begini, iya. begini bro, begini ya, sebelum kamu pamit ya. Anak kecil itu tidak ada dosa waris anak lu. Iya benar. Ya, anak lu itu ibarat kata belum akil balik ya, belum bisa bertanggung jawab, belum kena aturan perintah dan larangan karena masih kecil. Gitu ya. Jadi didiklah anak lu itu, kasih makanlah makanan yang halal. Hindari makanan-makanan yang tidak baik. Ya, didiklah anak lu itu supaya kedepannya menjadi orang yang baik. Gitu ya, supaya kenalkanlah Tuhan yang sebenarnya kepada anak lu. Gitu loh. Itu yang penting ya. Jadi Udah nggak kasih ada dulu dosa, anaknya nggak makan, ada dosa, masuk nggak lagi. ada dosa waris ke anak lu itu loh. Nggak ada, anak lu itu nggak ada punya dosa karena belum kena apa ya, belum masuk kategori mempertanggungjawabkan perbuatannya. Umur berapa sih bro anak lu? Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 2 tahun. 7 dan 2 ya. Repot juga Iya, lu ngurus iya, anak iya. 7 dan sama 2 lu. Kan ada bini. Iya. Mama Ya itu bininya lagi kerja. gawe. Mama itu lagi kerja. Ma itu Enggak, lagi kerja. Kerja Kerja di mana Metu Adang? di perusahaan ikan tuna. Oh, Di ikan Bitung. tuna. Oh besar tuh gaji. Waduh, enggak penting, yang penting dapat makan aja dulu, host. Kecil besar Ya, atau ya, kecil ya. ya, enak makan aja dulu Ya. lah. Ya. Kita doakan supaya Anda mendidik anak-anak dengan baik gitu ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Udah nanti Bang Nelson masuk lagi ya. Udah kasih anak makan, Bang Nol ya. Iya. Udah rewel. Oke, terima kasih, host. Nanti masuk Bang. lagi, nanti naik lagi, nanti naik lagi. Terima kasih banyak ya. Ya, Oke, ya. brother. Ya, nanti naik lagi ya. Oke, siap. Yuk teman-teman ya agama Kristen yang diskusi minta permintaan. Tuh tadi Bang Adi nanya aku, nih kalau aku tuh Bang Adi, kalau dalam keluarga besar, di keluarga mama kami, di keluarga bapak kami cuman aku sama kakakku yang Islam. Makanya dari keluarga bapak, dari keluarga mama itu tidak suka sama kami gitu. Tapi nggak ada namanya bekas anak bekas. Kalau bapak iya, bapak sama mama ya pasti nerima. Alhamdulillah mama kami udah Islam, tinggal bapak aja lagi, tinggal bapak aja. Bapak itu gini ngomongnya, udah dibilangin. Jadi bapak itu, udahlah, kau doakan aja, aku udah. Gitu ngomongnya. Sebenarnya Kalau- sih dalam hatinya udah, cuman ya belum hidayahnya datang ya. Iya, insya Allah sih berharapnya itu. Padahal udah kami bilang, kami aja udah ngebayangin itu kalau mati itu kayak apa. Udah kami cerita ya, kan dia sendiri yang minta cerita. Nanti kalau aku mati minta pesta gini-gini, udahlah Pak dikubur aja, kok gak kasihan sama anakmu, uangnya itu habis semua. Gitu, tapi dia pikir lagi, kalau di agama mau mati kayak mananya, ya tinggal kubur. Mana ada pesta-pesta manortori, masa orang mati ditortori, gitu kan? Iya, iya. Oh iya juga katanya itu. Ayo udahlah katanya. Udah. Dia tuh nggak mau terlalu ini ya. Mungkin pikirannya aku udah tua mati kayak manapun nanti cakle doakan aja. Gitu maunya. Tapi itu tugas Anda loh ya. Iya bang, benar. Ya untuk teman-teman di bawah, mari kita semua berdoa ya. Semoga ayah Anda, Mbak Esti, mendapatkan hidayah. Amin, 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 amin. Amin. Dan saya bukan cuma berharap bapak saya ya, saya berharapnya ke abang saya. Abang saya ini karena gak ada TikTok aja, makanya saya harus ke Medan dulu, saya download, saya ini biar dia masuk. Nah kalau abang saya tuh Bang Hadi mau itu, dia itu kan setia banget ya ngikutin ajaran Kristen itu. Itu kalau dipakaikan logika, dia tuh mau berlogika. Cuman saya tuh udah pernah bahas sama dia, dia bilang nanti lah aku lagi kerja nih, udahlah agamamu lah itu. Nanti itu katanya gitu. Oh tapi masih mau terbuka dan tidak agresif ya, masih mau terbuka ngobrol ya. Masih. Bagus lah. Bahkan aku kalau pulang ke kampung nih, kalau pulang ke Medan, mereka makan babi, aku makan nasi padang, dibeliin gitu. Itu namanya toleransi. Nggak pernah dikasih imamat gitu, nggak boleh loh. Enggak. Justru kalau aku yang ngajak bawa-bawa tentang Islam, maling dia ketawa aja, dia bilang, udahlah, nanti ribut gitu. Oh iya.
Tapi nggak ada emosi apa begitu? Enggak. Nggak ya? Karena kan memang aku adik kesayangan. Oh iya iya iya. Bagus lah kalau kayak gitu. Iya, aku Tapi nggak pernah, berharapnya. tapi nggak pernah nanya kok, kakak saya kok memeluk Islam, kenapa? Nggak pernah nanya-nanya kayak gitu. Aku adik bang, aku adik. Oh adik saya kok memeluk Islam, kenapa? Gitu nggak nanya-nanya. Enggak, dia nggak nanya. Dia tuh pikirnya tuh selagi dia nengok aku sholat, udah berasa dia tuh ya udah bener, gak mau diurusin sama dia. No. Tapi kalau aku ngurusin agama dia itu gak masalah. Dia mah no comment gitu. Gimana rasanya ya kalau kumpul sama keluarga banyak beda agama ya gimana tuh ya? Ada yang makan Nggak. babi, ada yang enggak gitu. Udah Gimana ya? biasa. Kami makan ikan mas. Kan gak biasa bang. Kan kami memang pernah ngumpul walaupun 5 tahun sekali setidaknya ngumpul. Ya paling yang ngobrol-ngobrol gitu. Yang paling keras kalau bahas agama mama. Maksudnya itu kalau kita bahas agama Islam tuh, mama langsung mencubit. Maksudnya gak usah kau bahas itu gitu. Maksudnya itu menghargain itu abangmu itu gitu. Tapi kasihan loh bapak sama mama beda agama loh. Iya. Kasih tahu lah. Jadi cemana mau ngasih taunya, bapaknya udah dibilangin. Dia bilang udah kau doain aku aja katanya. Coba. Kecuali nih bapakku udah kusuruh ke Tanjung Pinang. Aku udah bilang, bapak kalau udah tua, ada sakit-sakitan sinilah biar kuurus. Itu mau itu mas Islam. Kalau digituin mau itu. Nanti udah kuurus, ditengoknya anaknya ngurus dia baru dibilang, ayo udahlah, aku ikutlah kau. Nah, itu dibilangnya gitu. Mau itu. Aku ikutlah kau. Bukan ikut kau, tapi adalah Masa ikut agamaku gitu, ikut Iya, agamamu iya, gitu. iya. Kan orang tua kalau ngomong gak jelas Bang Andi ngomongnya, ya udahlah aku ikutlah kau gitu ngomongnya. Iya. Artinya dia mengikuti agamaku gitu. Tapi Bunda Esti, bapak Anda kan laki-laki ya? Bang, maksudnya Iya, bapak Anda kan laki-laki, nggak mungkin perempuan. pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah. Ya kan cuma nanya. Ya laki-laki dong. Iya, laki-laki dong. Masa ada bapak-bapak perempuan? Iya. Oh, ini bapak itu astagfirullahaladzim. Ya iya dong, bapakku laki-laki. Ya pertanyaannya sederhana kok, susah amat sih jawabnya kayak muter-muter. Kan, aku teringatnya maksudnya apa ini? Nggak makan Bunda Esti, enggak bang Andre, gak ada duit, kirimin lah. Jadi saya itu pernah kan hari Minggu saya telepon bapak saya. Jadi dia mau gereja. Tanya, "Pak mau mana, Pak?" "Mau gereja." Atau enggak aku bilang apa? "Ngapain Bapak gereja kalau cuma tidur?" Ketawa dia. Akhirnya dia gak gereja. Gak jadi deh gereja. Waduh, memang anak sesat ya kan. Ya iyalah, ngapain? Bapak itu ke gereja pasti tidur. Ngapain coba? Mendingan tidur di rumah ya kan. Nah, akhirnya dia gak gereja. Udah tidur aja di rumah dia. Nah itu sampai dibilang memang aku anak kurang ajar kemudian. Tapi sama bapak masih intens ngobrol biasa, nggak ada ketersinggungan apa gitu ya? Enggak. Bapak kami itu sebenarnya tipe orang penurut sama anak. Tipe orang gitu. Dan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga anak. Hanya saja bapak saya itu lagi ya begitulah. Mungkin karena dia aku bapak kau gitu. Ya mungkin karena dia dari lahir kan sebagai Kristen gitu ya. Jadi agak sulit memang. Padahal dulu ya bapak kami ini waktu kami Kristen, dia loh yang ibaratnya kalau kami mau ke gereja tuh diantar sama dia. Diantar tuh sampai masuk ke gereja. Kalau nggak masuk ke gereja ditungguin di depan pintu gereja. Itu. Tapi begitu anaknya masuk Islam, dia no comment gitu. Bang, ada undangan Bang Handi. Bang Handi nanti sore datang istri Bang Aang ulang tahun di kafe saya gitu. Iya, aku nanti udah dikasih tahu Bang Andre. Bang Juma nggak diundang ya? Bang Juma, kalau aku digituin Bang Juma, kusepak si Andre itu. Gak sopan dia Bang Juma. Abang nggak diundang Bang. Udah nanti nggak tahu siapa yang jemput gua nanti nih. Lihat situasi aja. Bang Juma gimana itu Bang? Hah? Abang nggak diundang. Bang Juma tiketnya mahal. Bang Andre naik, Bang Andre naik, tarik itu jambak. Dia juga mualaf nih, gue pengen dengerin. Iya, dia mualaf. Hebat ya Bapak Os, bukannya ngubur-ngubur dan gak mau dibunuh. Itu bapak kami itu sayang loh sama anak-anaknya. Itu kalau disuruh masuk Islam sebenarnya mau. Kalau kulihat sih mau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman yang ada di sini kita dengarkan dulu kesaksian daripada seorang mualaf, yaitu mualaf Penistua. Kita kedengarkan dia baru mualaf beberapa hari yang lalu. Ya silakan mualaf Princess diceritakan bagaimana kemualafan Anda dan setelah itu Anda turun. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, saya dulu itu jadi mualaf itu karena nggak sengaja saja gitu sih. Oh. Bukan Bang Ali, Bang Nah, mualaf bukan Princess. saya ya. Kan. Gak usah ketawa, gak usah ketawa. Gila Di kalau sua- saya jambak tuh sakit ya begini ini nih. Gak ada aku jambak ya, fitnah ya, gak ada jambak ya. Bukan jambak itu. Kalau sananya ini kayak apa namanya diiniin, dibully kayak begini nih. Kalau Oh, jambak bully. sakitnya di mana Bang? Sakitnya di hati begini nih. Sakitnya Oh, tuh di iya. sini. Nih suami saya juga mualaf Umi, tapi dia nggak pinter kayak Umi. Diajarin Bang, diajarin Mbak. Masuklah diskusi sama kita kan. Iya, tentang kemualafannya bagaimana gitu ya, perjuangannya. Gue udah bosen untuk memberi apa namanya kasih kesaksian gitu. Sama Bang Andre, aku juga bosen. Kalau Bang Andre itu mualaf karena Yeremia doang sih. Yeremia berapa Bang Andre? Kok Yeremia? Ya Yeremia dong, yang itu bawa hanya umat Islam yang praktekkan itu. Nehemia. Ya Nehemia, sorry Nehemia. Nggak hanya itu, banyak. Ya. Emang ada OT di sini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya Bang Andre suruh bersaksi. Ya udah nanti malam aku coba merapat. Sudah hubungi saya sih. Iya, terus itu juga Kang Satria juga ulang tahun kan. Jadi Kang Satria itu Kian Santang hari ini ulang tahun sebenarnya istri Bang Ang itu ulang tahunnya besok. DM aja kalau kayak gini. Masa katanya ini sandalku mana katanya. Bang Andre info nomor rekening, DM aja. DM aja. Saya itu ulang tahun tuh bisa sekali seminggu loh. Naik Pak Andi, Pak Didit naik, Pak Didit naik. Karena apa? Ulang tahun itu kan untuk merefleksikan hidup kita bersyukur Oh, nggak dibalas. bahwa umur kita telah berkurang lagi. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Ya kita merefleksikan diri, mengoreksi diri kita. Supaya apa? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk berbakti, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau ulang tahun itu intinya. Ya seremonial lain dihindari hal-hal yang bisa membawa kita kesyirikan, seperti ada lilin, seperti ada hal-hal itu kan tradisi-tradisi di luar Islam. Inti ulang tahun adalah mengkoreksi diri, bersyukur kita diberi napas untuk berbuat baik. Iya. Itu Jadi intinya. nggak mau dikasih kado ya. Oke. Bukan nggak mau kasih kado, justru yang datang itu yang dikasih kado. Gitu. Di giliran ulang tahun ya kan minta kado juga. Nah kalau saya ulang Kalau tahun sekarang bukan lagi nggak ulang kado, tahun, kan? tapi nomor rekening saya beredar kemana-mana, bukan kado yang saya butuhkan. Kado nggak bisa dijual, langsung aja mentahannya gitu. Bini gue sampai ketawa tuh bener Bang Andi. Tuh dikasihkan dulu. Wow, dikirim paus ke Paus Bang mantap, ke Bang alhamdulillah. Andre, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah dikasih paus. Alhamdulillah. Singa dong, singa. Dari siapa itu? Obe. Dari OB. Makasih Bang OB ya. Bang Obe, makasih banyak. Alhamdulillah kaget gua. Tadi apaan? Jadi gitu ya teman-teman, yang namanya ulang tahun kita jangan terlalu mengikuti tradisi-tradisi yang kayak begitu. Hindarkan anak-anak kita tiup-tiup lilin apa segala macam. Inti ulang tahun itu tadi saya ngomongin bahwa kita masih diberi napas, kita masih diberi kesempatan mengkoreksi kesalahan yang lalu-lalu, memperbaiki diri ke depan, lebih menjadi apa? Istiqomah. Bukan istri tiga dikontrakin rumah ya. Beda ya, beda. Bedakan pakai K dengan Ki, istiqomah dan istiqomah. Beda loh itu ya. Apa Hati-hati. katanya? Bini gua ketawa-ketawa apa? Istiqomah? Kalau pakai K biasa
istiqomah gitu ya, itu istri 3 dikontrakin rumah. Nah, kalau istiqomah itu ya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Gitu loh, beda arti. Nah, Kalau itu saya benar tuh juga di bawah tuh. kalau saya juga istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, itu bagus juga. Tapi udah jangan ini. Kembali ke topik. Oke teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Yang agama Kristen ya yang mau diskusi yuk typing di bawah agamanya yuk. Ya nanti Nanti kalau ada OT naik, hostnya turunin aja. enggak. Bang Andre tetap Alfi aja aja ya. turun, Alfi Iya, pamit iya. ya semua para guru-guru Alfi semua. Makasih Ntar banyak. saya tutup YouTube Kesempatan. dulu ya karena sudah nggak ada Kristen, saya tutup YouTube dulu sebentar. Iya. Pamit ya Lanjut. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada kursi itu ada kursi yuk yang agama Kristen yuk. Yang agama Kristen typing di bawah agamanya Kristen ya. Nih, yuk dong. Kenapa sih kalian agama Kristen tuh nanti giliran nggak ada Bang Juma, nggak ada Bang Handi, kalian pada ini muncul. Tadi kalian typing di bawah. Ayo Pak Didit boleh naik boleh. Papua yang mana? Minta permintaan. Udah, Bang. Naik kalau berani. Jangan jadi bani typing ya kan. Kita diskusi di atas. Bikin 9 Bunda itu udah ada, masuk aja. Nggak apa-apa. Enggak. Apa Bang resikonya tinggi itu dia suka rungkat, gampang rungkat Bang. Iya betul. Dari Tapi kita Bang lagi Handi asyik. punya itu aplikasinya tuh yang bagus tuh Bang Handi itu punya. Ini juga bagus. Jadi ini kalau kita lagi diskusi ya ini rungkat. Jadi sayang udah 6 kan aja. 9 juga kasihan ya kan. 8 Islam 1 Kristen kasihan juga. Udah ini aja gitu. Kalau untuk ngobrol-ngobrol gak apa-apa lah 9. Tapi kalau untuk diskusi kayaknya aduh. Ayo yang agama Kristen yuk yang mau diskusi silakan. Silakan naik minta permintaan ayo. Kita diskusi di atas. Bang Erik tidur kayaknya. Iya, kebanyakan ya. Iya, bentar. Buset galak banget. Bentar, Bang. Bang, dari jendela aja boleh? Bang, dari sini, Bang, boleh? Pas ya. Gila Bunda. Oke, thank you. Makasih ya. Mana nih yang agama Kristen? Ayo diskusi yuk. Yuk, udah tuh tenten udah diundang. Pak Didit yuk naik Pak Didit. Kita diskusi di atas Pak Didit. Ya memang sebenarnya serba salah ya. Gak ada oten gak rame. Tapi pas ada oten kayaknya, aduh gimana gitu ya. Pada digas-gasin. Ayo, yuk Pak Didit naik Pak Didit. Kita diskusi yuk. Bisa jadi sih daripada punah, bisa jadi. Oten takut jadi mualaf. Gak usah takut lah, kita kan ngobrol santai. Waalaikumsalam. Oh Batam ya, Faizal Dakwan. Batam mana Bang? Iya saya Tanjung Pinang. Batam mana? Pengen sih jalan-jalan ke Batam, cuma lagi males aja. Poten lagi siapin. Waduh, jangan dong. Yuk, kita diskusi yuk di atas yuk. Iya ada yang beli antimo gitu. Lagi pemilu. Takut karena ada Bang Juma Bang Handi. Ya nggak usah takut lah, orang Bang Juma Bang Handi gak makan orang kok. Mereka makan nasi. Nyingganya hotelnya. Lagi nggak punya duit, bukan males sih. Nggak ada hubungannya Pak Didit. Oh yuk naik, kalau ini naik yuk yang agama Kristen yuk.
Tanjung Pinang di mana? Batu Sembilan. Batu Sembilan. Halo, selamat siang, Michael. Halo, selamat siang. Agama apa, Bang? Apa? Ya, dia Secara bikin. administrasi negara, saya Islam. Tapi keyakinannya nggak Islam. Ini kayaknya gue pernah ngomong sama Saya tidak orang. tidak di server manapun. Ini agamanya apa sebenarnya? Jadi Anda punya keyakinannya apa, Kristen? Enggak, dia agamanya Enggak juga. server. Kan Server udah apa tadi. sih? Server itu sarana media. Oh, Jadi dia agamanya server dia. Enggak, ateis. maksudnya itu kata server itu untuk menggantikan nama agama. Saya enggak berani bilang agamanya. Terus kenapa di administrasi negara Anda Islam? Berarti di KTP Anda Islam. Kenapa pakai Islam? Ya kan enggak boleh kosong di situnya, Mbak. Ya kenapa nggak Kristen, Buddha itu gitu? Ya sama saja, mau Kristen. Ya kalau mau sama saja, kenapa nggak bikin Kristen kalau sama saja? Ya dengerin dulu, jangan ditabok-tabok atuh. Alasannya apa gitu loh. Ya kan, ya enggak tahu ya. Mungkin waktu itu yang mengetiknya mungkin orang Mbak Esti mah Islam, ya saya kayak manut Satpol PP. saja. Ya oke bro. Seseorang itu bebas, punya hak asasi. Anda mau beragama apapun tidak melanggar hukum. Tapi persoalannya adalah Anda terikat dengan kependudukan di KTP Anda itu Islam. Nah, manakala Anda di KTP Anda Islam, terus Anda di luar sana melakukan perbuatan di luar Islam, Anda wajib ditegur. Konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau sekiranya dalam hati Anda bukan Islam, sebaiknya ya segera dirubah supaya Anda tidak menjadi beban dalam KTP Anda itu. Karena dasarnya itulah nanti, bentar dulu Bang. Dasarnya itulah nanti kalau Anda, dengar dulu Bang. Dasarnya itulah nanti kalau Anda meninggal dikubur secara Islam. Karena apa, kalau Anda sudah mati itu nggak bisa ngomong lagi, berkata-kata kayak sekarang. Gitu loh. Nah, saya mau nanya kepada Anda nanti, Anda meninggal mau dalam keadaan apa? Dikremasi kah? Dikafani kah? Dimandikan? Disolatkan? Atau dilarung ke laut? Itu intinya, Ya bro. tergantung yang hidup. Nah, Ya tergantung yang hidup. ya nggak bisa tergantung yang hidup ya secara Islam KTP Anda di situ. Ya justru saya masuk ke roomnya ini kan mau belajar. Kemarin sudah belajar dari Ustadz Wafi terus sama teman-teman yang lain gitu. Oke, baik. Ya tapi saya juga cari referensi dari mungkin teman-teman Ustadz-Ustadz yang lain lagi untuk menambah ilmu gitu. Meyakinkan gitu loh Bang Hadi. Untuk meyakinkan lagi dia di Islam gitu loh Bang Hadi. Iya, bagus itu. Maksud saya bagus itu kalau dalam pencarian. Yang penting tujuannya jangan ada hal-hal yang lain kan gitu. Baguslah kalau ingin belajar, bro. Semoga Anda terima kasih, lebih memperkuat apa yang Anda imani, itu aja sih. Iya, bentar ada info sedikit. Sebentar, ini saya baru dari tadi diancam-ancam sama orang. Ya. Nah, siapa Bang? Enggak. Jadi gini, nih saya ini. Jadi dari tadi nih nomornya Bante ini. ya. Nih nomornya 0831 5981 ya 6486 ya. Dia ngancem-ngancem terus enggak kebalik muka lu kali. Nah, terus gua lagi di belakang telepon, gua telepon balik nolak. Coba neror, banyak Bung, udah lu chat aja nggak apa-apa, saya bilang. Nanya baik-baik dibilang neror, beraninya di kandang, di luar lu. Ya, yang lebih gampang ke kafe aja, Jatiwaringin. Nggak mungkin lu kasih alamat, nggak mungkin hadir. Gua jamin gua sendiri. Jadi ngancem-ngancem segala macem. Apa namanya? Cewek apa cowok? Jadi dia ini kayaknya oten, ya kan? Cuman dia pakai fotonya, bentar. Fotonya tuh kayak foto ustadz, tapi bukan ustadz karena dari bahasa
apa namanya bahasanya kayak ini, karena dia nggak pakai assalamualaikum, selamat malam gitu. Tujuannya Ya, apa? itu kan nomornya bisa dilacak, Mas. Dari Iya, mana makanya ini lagi sumbernya? lacak. Apa namanya lagi dilacak. Jadi gitu. Jadi ngancam-ngancam segala macam. Jadi apa namanya kan saya ngurus anak-anak yatim, ya kan. Bang Andi juga lihat kok. Bang Andi lihat siapa bagaimana di sana di kafe. Semuanya lihat. Ya, apa namanya ada berapa orang bisa tahu semuanya. Ya bilangnya katanya, alah lu cuman buat cerita supaya orang-orang tuh kasihan sama lu bilang-bilang ada anak yatim lah.